Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang menjelang sore ini kita dapat bermajelis ilmu bersama di aula Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran ini, atau ruang yang hari-hari dipakai oleh anak-anak kita untuk belajar TPA, belajar membaca Al-Quran, menghafalkan doa-doa dan hafalan hadis, begitu juga dengan hafalan ayat-ayat pendek, yang karenanya kita sejenak ya untuk bermajelis, yang dimana biasanya anak-anak kita setiap hari dan mungkin waktunya lebih panjang ya, sehingganya kita dapat untuk merasakan duduk bersabar untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kajian. Ini butuh perjuangan ya, butuh usaha dan pengorbanan kita, yang niscaya mari kita ikhlaskan betul apa yang kita upayakan ini untuk mencari ridho Allah ya. Karena yang sangat dibutuhkan oleh kita ini adalah kebaikan hati kita ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, hajatun nas ilal ilmi akbaru min hajatihim ilal akli wa syurbi wa tanafus. Kebutuhan seorang terhadap ilmu itu lebih besar, lebih banyak dari kebutuhan makan, minum, dan bernapas. Karena ketika seorang tidak makan, tidak minum, tidak bernapas, ya akan mati, akan wafat jasadnya ya. Tapi kalau di mana seorang itu tidak berilmu, maka hatinya yang akan mati ya. Sedangkan bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti kita di hadapan Allah itu adalah kondisi hati kita ya. Sedangkan jasad ini sudah urusan Allah ya. Orang kalau belum waktunya, maka seperti apapun kondisinya, belum waktunya untuk meninggal ya tidak meninggal. Yang kita khawatirkan itu nanti kita kembali kepada Allah dalam kondisi hati yang mati ya, hati yang tidak berilmu ya, hati yang jauh dari Allah ya, hati yang gersang, hati yang gelap ya. Sehingganya
maka mari kita untuk memberikan waktu-waktu kita yang ada untuk adanya kepedulian kita untuk menghidupkan hati kita dengan siraman majelis-majelis ilmu. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu rahimakumullah, sebagaimana mungkin yang diinformasikan ya dan disebarkan di slide-nya di flyer, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan bekal keluarga di bulan Ramadan, yang karena kita sebentar lagi akan menemui bulan Ramadan ya. Dan kita ini berada di bulan sebelum Ramadan. Apa Bu kira-kira? Kita berada di bulan apa ini? Di bulan Sya'ban ya. Kita berada di bulan Sya'ban. Nah, di mana tentunya perlunya bagi kita untuk persiapan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalaulah mereka itu mau mengadakan kegiatan keluar rumah untuk bepergian atau bersafar, mereka saja perlu untuk mempersiapkan persiapan ya. Apalagi kita mendekati Ramadan, di Ramadan nanti di akhir adanya agenda kita untuk ya kegiatan kita yaitu mudik ya. Wah, itu kadang persiapannya 1 pekan atau mungkin bahkan sudah 2 pekan sebelum kita mudik ya. Ini untuk bepergian itu membutuhkan persiapan, apalagi kita akan ya menemui Ramadan ya, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan ya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya kesempatan untuk memborong pahala sebanyak-banyaknya dan kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita ya. Bahkan sampai di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, termasuk merugi ya. Siapa mereka? Orang yang menemui bulan Ramadan dan bulan Ramadan sudah lewat tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah ya. Jadi ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasul, yang kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasul untuk mendoakan siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi ternyata dosanya tidak diampuni, maka dia celaka. Dan waktu itu Rasulullah mengaminkan, amin ya, benar-benar orang itu akan celaka ya. Dakhala alaihi syahrul Ramadan falam yukfar lahu. Dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah ya. Nah, sehingganya ini dari upaya kami dari pengurus Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran untuk memberikan ya berbagi ilmu bagaimana kita untuk persiapan di bulan Ramadan dan kita untuk mempersiapkan keluarga kita ya. Untuk perjalanan saja kita membutuhkan persiapan, apalagi kita akan menyambut tamu yang sangat agung. Para ibu sekalian rahimakumullah, bekal keluarga di bulan Ramadan. Kenapa keluarga?
Ya, lihat kan ya, kenapa keluarga? Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Jadi kenapa tema ini perlu kita angkat? Ya, tentang masalah keluarga di bulan Ramadan, karena yang pertama Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi kita ini mendapatkan tugas besar dari Allah. Ketika kita ini berkeluarga, dan konteksnya kita kan begitu ya. Kita berkeluarga, kita ini punya suami, kita punya anak. Allah titipkan anak kepada kita. Berarti kita memiliki kewajiban untuk menyelamatkan. Ya. Meskipun bukankah ayat ini terkait dengan laki-laki? Iya. Tapi kita akan mendapati hadis juga sesuai dengan sesuai dengan bidangnya. Kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak-anak kita. Suami itu secara keumuman akan bertanggung jawab tentang istrinya, akan bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Ya, kalau wanita tidak bertanggung jawab tentang suami, tapi seorang ibu akan bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Ya. Maka kita mendapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitiha wa mas'ulun anha yaumal qiyamah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sedangkan seorang wanita itu adalah pemimpin di keluarganya, pemimpin untuk anak-anaknya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, jadi artinya ketika kamu dulu punya anak, di usia berapa kamu mendidiknya? Ketika kamu punya anak dulu, ya, itu sudah kamu tegur belum? Kamu marahi tidak? Atau kamu cuek? Ya, kamu peduli enggak dengan dia, begitu kan? Ya, nah ini perkara yang sangat penting. Ya, kenapa kemudian kita perlu untuk mengkaji keluarga? Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, maka kita harus bisa jadi teladan untuk mereka. Ya, ini kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Jadi kalau ibu-ibu akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anaknya, ya, yang di rumah. Bahkan masya Allah ya, pahala ibu-ibu ini dan kesempatan emas ketika bertemu dengan Ramadan bagi ibu-ibu untuk memborong pahala itu luar biasa. Ya, yang untuk bangun, untuk memasakkan, gitu kan, untuk membangunkan, ya, yang bahkan kadang mungkin dirinya sendiri tidak puasa karena adanya waktu yang memang tidak boleh bagi dirinya untuk berpuasa, tapi tetap dia bangun untuk masak, tapi memiliki pahala yang sama, masya Allah. Ya, jadi ketika ibu-ibu sedang mendapatkan haid, halangan bulanan, kemudian ketika itu tetap bangun untuk masak, membangunkan suami, membangunkan anak-anak, mempersiapkan bukaan, masya Allah, pahala kita sama dengan mereka yang menjalankan puasa meskipun kita tidak berpuasa. Ya, maka ini kemudahan dalam Islam itu mudah sekali dalam Islam itu. Selagi bahwa hal itu adalah satu amal kebaikan, maka terbuka peluang besar kita untuk memborong pahala. Ya. Karena Rasulullah pun mengatakan begitu kan, manfaat rasa iman fakana lahu, ya, mislu ajrihi, ya, min ghairi an yanqusa min ujuri shaim syai'an. Barang siapa yang memberi makan, mempersiapkan makanan untuk orang yang berpuasa, maka bagi diri dia adalah pahala seperti orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa dikurangi sedikit pun, masya Allah. Ya, jadi kalau di dalam keluarga kita itu ada suami, ada anak 5, wah itu
Kalau dari suami pahalanya 100, kita dapat 100, anak-anak 100, 5 maka 500. Tapi kita pingin 1000 tidak, pingin, ya berarti anaknya harus banyak, gitu kan? Jangan suaminya yang banyak, nggak bisa gitu loh. Artinya, berarti bagaimana Ustadz agar lebih banyak lagi? Ya berarti untuk punya anak banyak. Memang punya anak banyak itu barokah, punya anak itu berkah, ya. Nah, maka kita harus bisa untuk menjadi teladan bagi mereka, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, baiknya keluarga kita, kemanfaatannya akan kembali kepada kita juga, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi kenapa kok kita membicarakan tentang keluarga, membicarakan suami, membicarakan anak-anak kita? Karena baiknya keluarga kita akan memberikan kemanfaatan yang kembali kepada kita juga, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, kalau sampai ternyata kemudian anak-anak kita menjadi solih dan solihah, mereka nanti yang akan menyelamatkan kita, akan menarik kita yang kita tidak tahu. Bisa jadi ternyata Allah menakdirkan kita tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat, maka di mana keluarga kita itu nanti yang akan menarik kita. Anak-anak kita itu nanti akan menarik kita. Ya, makanya ketika ada seorang ayah itu yang sudah pesimis gitu kan, yang kayaknya tidak ada harapan untuk masuk ke dalam surga, ternyata kemudian malaikat memberikan keputusan bahwa diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketika itu dia bertanya, wahai para malaikat, kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Maka kemudian malaikat mengatakan, bi istighfari waladika laka. Ini semua disebabkan karena istighfar anakmu kepadamu. Jadi kalau anak kita baik, anak kita solih, anak kita solihah, dengan mereka tunduk kepada aturan Allah, ya, adanya tarbiyah, pendidikan di dalam puasa yang kemudian menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah, maka masya Allah itu akan kembali kepada diri kita. Begitu juga ketika di dunia, ya, anak ini anak siapa, baru umur 5 tahun 6 tahun tapi puasanya sudah full, siapa coba yang akan senang? Orang tuanya. Pasti karena apa? Pendidikan orang tuanya yang baik, perhatian orang tuanya yang baik. Ya, coba sebaliknya kalau dapetin, anakmu itu sudah agak gede, di bulan Ramadan makan sambil jalan, minum es panas-panas lagi. Ya, lah kenapa? Ya saya jadi pengen gitu ya. Ya. Nah maka para ibu sekalian rahimakumullah, ya. Jadi baiknya keluarga kita, kemanfaatannya akan kembali kepada kita juga, baik ketika kita di dunia maupun ketika nanti kita di akhirat. Para ibu sekalian rahimakumullah, kita akan mengkaji yang pertama, Ramadan tamu mulia, maka disambut dengan baik dan semaksimal mungkin. Ya, Ramadan adalah tamu mulia, maka disambut dengan baik dan maksimal. Ya, ini yang disampaikan diantaranya adalah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, di mana beliau mengatakan dulu di kalangan para ulama, para sahabat Nabi itu mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya. 6 bulan mereka itu sudah memiliki perhatian. Di antaranya kalau dalam riwayat Yahya bin Ibni Katsir, beliau mengatakan dulu di kalangan para sahabat itu selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan dengan doa Allahumma salimna bi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian apa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kemudian setelah Ramadan 6 bulan setelahnya mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah agar puasa yang dilakukan dan amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ini para ibu sekalian rahimakumullah, ada pelajaran penting juga bagi kita, yaitu apa? Setelah beramal, berkonsentrasilah untuk berdoa agar amal kita diterima oleh Allah. Bukan ketika kita sudah beramal sibuk cerita. Wah, kan?
Bukan itu. Ya. Jadi orang-orang soleh dulu, orang-orang baik dulu, orang-orang yang memiliki keimanan yang baik sebelum kita, yang mereka kemudian insya Allah mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Setelah beramal, berkonsentrasi untuk berdoa agar amalnya diterima, bukan cerita-cerita. Ya, tahu nggak? Kemarin saya bulan Ramadan kemarin, tahu nggak infak saya berapa? Wah gitu ya. Ya nggak tahu, wong itu amalan pribadi kamu. Saya berinfak sampai 10 juta itu. Infak ke anak yatim, infak ke ini. Nggak perlu itu, nggak perlu. Ya. Jadi contoh para ulama kita dulu itu berkonsentrasi setelah melaksanakan Ramadan, 6 bulan berikutnya digunakan untuk apa? Berdoa kepada Allah agar ya amalnya itu diterima. Karena mereka sangat khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ya, dengan sudah berbagai macam ibadah yang dikerjakan. Kemudian juga ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan itu Allah buka pintu surga lebar-lebar dan Allah tutup pintu neraka. Ya. Kemudian apa? Ya. Dan kemudian apa? Wasufidatis syayatin. Setan pada waktu itu dibelenggu, diikat, ditali. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Masya Allah ya, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam, tapi 1000 bulan. Terus bagaimana Ustadz bagi kami seorang perempuan? Apakah boleh untuk berusaha mencarinya? Boleh. Maksimalkan pada 10 akhir di bulan Ramadan. Para ulama sepakat turunnya malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Bagi para laki-laki, mereka akan memaksimalkan diantaranya dengan apa? Adanya iktikaf. Bagi perempuan boleh tidak? Boleh kalau mau ikut iktikaf. Ketika ada pengurus masjid memfasilitasi, boleh. Atau iktikafnya di rumah mereka, di musola-musola mereka yang ada di rumah. Maka diantaranya para ibu sekalian rahimakumullah, diusahakan kalau memungkinkan di rumah kita itu ada musola. Tapi apa? Untuk sholat ya wanita solihah, bukan laki-laki solihah. Ya. Artinya apa? Untuk sholat ibu-ibu, bukan untuk sholat suami. Sholat suami itu untuk sholat sunnah, musola yang ada di rumah. Ya. Kalau semuanya kita tidak bisa membuatkan secara khusus, mungkin apa? Ada kamar tertentu yang kita selalu kalau sholat di situ. Berarti itu musola kita. Ya, di antaranya kalau terpisah maka akan terjaga dari najis kan gitu ya. Kalau terpisah itu, karena kalau tidak terpisah ini kan kadang ya anak lewat, anak nanti pipis, anak ketika mungkin nanti kotor kan gitu kan. Tapi kalau terpisah itu. Nah, bagi perempuan boleh ya untuk memaksimalkan amal di 10 akhir di bulan Ramadan ya dengan berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kadang kami sudah sibuk itu Ustadz gitu ya. Sibuk apa? Ya, bikin peyek gitu ya. Bikin peyek, bikin kembang goyang, ya. Bikin jipang ya. Ya, satu sisi tidak ada masalah, tapi ya jangan sampai kita lalai gitu. Atur waktunya. Ya, atur waktunya. Toh itu juga adalah hal yang baik ketika nanti kita untuk menyambut tamu, ya kan? Nah, di mana Rasulullah kemudian mengatakan man hurrima khairaha faqad hurima.
Barang siapa yang kemudian terhalangi untuk mendapatkan kebaikan, maka akan terhalangi. Karena apa? Tidak adanya usaha untuk mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini tamu agung, tamu mulia. Ya, wah kita ini kan kalau mau dapat tamu gitu ya, masya Allah. Ya, tamu guru ngaji, wah nggak tahu itu persiapannya kayak mana bu? Ya, alah nggak perlu persiapan lah. Ya, penting ada air, ya nggak ada masalah. Tapi kadang kita mau mendapat tamu itu aja udah, ya, apalagi selain daripada itu gitu loh. Ya, maksudnya apa? Lebih daripada apa guru ngaji anak kita, ya. Tapi akan datang itu, ya mungkin kepala desa yang akan datang itu ada tinjauan nanti dari apa? Mungkin dari dinas sosial atau dari apalah gitu ya. Persiapan kita masya Allah. Itu untuk menyambut tamu. Lah ini menyambut Ramadan. Ya, bahkan kalau dulu kita itu apa namanya maklum ya di kampung itu dulu ngecat rumah gitu ya, bersih-bersih gitu ya. Kalau dulu saya itu apa ya ngelabur gitu loh, pakai kapur gitu ya, pagar itu dibuat, di ini kan ya sebetulnya satu sisi yo seneng gitu loh, seneng gitu. Ya bersih-bersih emang bersih gitu kan. Ya. Jadi dimana bahwa secara fisik dan hati kita untuk kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Kemudian sambutan kita yang perlu kita persiapkan ya untuk keluarga kita adalah memperkuat iman. Ya, para ibu sekalian rahimakumullah ya. Jadi yang perlu kita persiapkan untuk keluarga kita ya, agar keluarga kita nanti ini baik dalam menjalankan Ramadannya itu apa yang bisa kita upayakan ya, yaitu memperkuat iman. Kaitan dengan memperkuat iman ini apa? Yang pertama, kekuatan ibadah terpengaruh dengan kekuatan iman. Jadi seberapa kuatnya ibadah kita, para ibu sekalian rahimakumullah, itu akan terpengaruh sejauh mana kuatnya iman kita. Ya. Jadi kalau kita ingin memiliki apa? Kekuatan sampai baterai yang full gitu loh. Yang bukan nanti pertengahan kemudian sudah loyo, pertengahan nanti sudah kemudian mundur. Ya, kadang kan begitu ya. Jadi apa? Bagaimana Pak kabar informasi masjid di 15 Ramadan? Oh, alhamdulillah jamaahnya sudah maju gitu ya. Maju mendekati imam gitu ya. Jadi bukan tambah maju, itu tambah banyak, tambah maju ke depan mendekati imam. Tadinya full sampai teras-teras. Ya, mulai 1 pekan sudah berkurang, terus udah 20 itu udah tinggal pilihan-pilihan itu. Ya. Ya kita berhusnudzon, berhusnudzonnya kayak mana? Berhusnudzon kayak mana? Ini sudah mudik, gitu ya, sudah mudik, sudah kemana, gitulah. Ya kita pengurus masjid enaknya kayak gitu, karena mau dirasani, mau di apa juga malah merugikan kita, gitu kan? Oh ini pada kemana jamaahnya ya, gitu ya? Oh sebagian sudah pada mudik, ya. Nah ini maka apa? Jadi kekuatan iman, pengenalan terhadap Allah, ya. Itu akan menguatkan juga ibadah kita. Ya, baca Quran kita akan kemudian kuat, kemudian sedekah kita akan kuat, kemudian zikir kita akan kuat. Itu disebabkan karena kuatnya iman kita. Ya. Ini yang pertama, yang kedua, Ramadan adalah kewajiban. Ini harus kita pahami. Ya. Jadi yang harus kemudian kita pahamkan dalam keluarga kita adalah Ramadan itu kewajiban. Dan kita sudah paham akan hukum wajib, dijalankan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Maka jangan sampai ada yang terlewat kok di dalam keluarga kita nggak berkah disebabkan karena ada yang nggak puasa. Ya, kita sampaikan mungkin ketika suami kita, Pak, Mas, ini wajib Ramadan ini. Nah, puasa Ramadan itu wajib. Dan di antara bentuk keistimewaan Ramadan, di mana bahwa sebagai satu bentuk apa namanya kehebatan Islam, Ramadan itu puasanya bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja maka tidak bisa diganti. Ya,
Ustaz, bagaimana bagi orang yang dulu dulu itu sebelum dia sadar dengan Islam, ya, dulu juga sudah Muslim sebetulnya, tapi pernah meninggalkan Ramadan itu sampai 3 tahun nggak puasa, itu kayak mana Ustaz? Ya dia bertobat. Ya, berarti enak? Nggak enak. Allah tidak memberikan kesempatan dia untuk mengulangi. Ya, kenapa? Karena jangan sampai Ramadan ini kok diremehkan. Maka untuk timbul keimanan yang kuat dalam hati kita bahwa Ramadan itu adalah satu kewajiban yang tidak boleh untuk kita tinggalkan, sehingga menjadikan keluarga kita nanti menjadi keluarga yang tidak berkah, keluarga kita yang selalu kemudian di dalamnya dibisiki oleh syaitan, tidak nyaman. Karena apa? Adanya orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Tapi bagaimana Ustadz kalau kami sudah menyuruh, kami sudah ngandani, kami sudah ngoprak-ngoprak terus? Ya, tugas kita hanya memberikan hidayatul bayan wal irsad, hidayatul taufik milik Allah. Apalagi mereka sudah dewasa, suami kita sudah dewasa banget, gitu kan? Puasa Mas, ya belum siap Bu. Lah siapnya kapan? Ya. Jadi kalau kita sudah ngandani, sudah ngasih tahu dia tetap tidak, ini sudah kita lepas tangan, kita sudah menyampaikan. Ya. Bahkan kepada anak-anak kita juga yang sudah dewasa, maka nanti pentingnya kita akan lihat juga bagaimana kita mendidik anak kita. Ya. Ya. Jadi pendidikan anak itu pun nggak boleh berhenti. Ya, karena apa? Wah, anak saya dulu Ustadz pas TPA itu rajin puasa, tapi setelah SMP nggak ikut TPA lagi, SMA nggak ikut TPA lagi, waduh pergaulan Ustadz, sekarang nggak puasa. Loh, pendidikan untuk anak kita itu bukan hanya ketika di usia SD yang kemudian mereka ikut TPA, setelah SMA nggak ikut TPA, setelah SMP nggak ikut TPA, ya, artinya nggak ikut ngaji, langsung terus lanjutkan. Pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah kok yang berat. Ya. Maka ternyata saya pernah mendapati ada satu kisah itu kan, yang dimana ketika orang tuanya, ya, itu ketika kemudian dia mau dimasukkan ke dalam surga, ya, semua catatan-catatannya itu baik, catatan-catatannya itu baik, sholatnya bagus, kemudian ya amal-amal ibadahnya bagus, puasanya bagus, sholat malamnya bagus. Ya, ternyata ketika mau dimasukkan ke dalam surga, kemudian pada proses untuk pengecekan keluarganya, apakah ada anaknya yang sudah meninggal? Oh sudah. Bagaimana kondisi anaknya? Oh anaknya di neraka. Apa sebab anaknya di neraka? Karena dulu orang tuanya membiarkan dia tidak melakukan ibadah. Akhirnya apa? Orang tuanya digagalkan untuk masuk surga. Sebabkan karena apa? Karena ketika membiarkan anak, karena tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Justru para ibu sekalian rahimakumullah, anak kita balik itu di usia SMP sama SMA loh. Ya kan? Kalaulah anak kita ketika usia TPA, mungkin usia belum balik, dia nggak sholat aja nggak apa-apa kok. Gitu kan? Maka apa? Tapi kenapa kita untuk mulai dari TPA itu mereka untuk kemudian sudah ngaji, agar menjadi bekal dia ketika nanti dia SMP, ketika dia nanti SMA, jenjangnya itu terus berlanjut. Jangan ketika SMA baru Iqra, apalagi kemudian SMP baru Iqra. Ya, akhirnya nanti kan malu begitu toh. Ya, maka apa? Dari sejak dini. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah kewajiban. Ya. Bulan istimewa, ya. Jadi kita untuk meyakini dengan keimanan kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk ya tadi memborong pahala, dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Di antaranya bahwa Ramadan itu sebagai nama Allah. Ya, Ramadan itu adalah nama dari nama Allah. Sehingganya menjadi satu istimewa Ramadan itu untuk menjadi keimanan kita. Kemudian juga apa? Ramadan itu agar bermanfaat untuk di poin yang kelima,
dasaran ketika kita menjalankan Ramadan itu karena iman kepada Allah. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Agar puasa Ramadan kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita itu apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, keyakinan kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini para ibu sekalian rahimakumullah, sebagai bekal untuk keluarga kita, maka persiapan Ramadan kita yang akan kita hadapi persiapkan dengan iman. Ya, bangun kekuatan iman di keluarga kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan ilmu. Ya. Jadi penting. Ya, nanti di sini akan saya sebutkan perkara-perkara yang penting tentang masalah Ramadan. Yang lain kan mungkin sudah kita pahami lah. Tapi nanti ada beberapa perkara-perkara penting yang insya Allah nanti akan kita kaji, dan di akhir nanti kita ada sesi tanya jawab. Ya, nanti bisa berkonsentrasi di situ kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya tentang masalah Ramadan. Para ibu sekalian rahimakumullah, itu ada satu ungkapan disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, saking pentingnya ilmu. Maka beliau mengatakan, man faraqad dalil dolas sabil wala dalilun ila bima jaa bihi rasul. Ya, barang siapa yang ketika melakukan ibadahnya tanpa dasaran ilmu, tanpa dalil, maka pasti ibadahnya akan terjerumus kepada kesalahan. Dan tidak ada dalil kecuali apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kita, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan dalil itu? Ya, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, maka nanti kan kita akan untuk mengetahui itu, Ustadz, ini kok kadang terjadi di tengah masyarakat ya, ada yang sudah tidak boleh makan ketika sahur itu ketika ada imsak gitu ya, imsak gitu ya. Suara apa, Bu? Suara sirene ya, gitu kan. Wah, udah nggak boleh makan. Tapi kok ada juga yang masih tetap makan, patokannya adalah adzan subuh. Nah, maka ini kan perlu ilmu gitu kan. Ini kan perlu ilmu. Dimana imsak itu sebetulnya untuk sebagai tanda sudah deket loh waktu kamu akan berhenti makan. Berhenti makannya itu pada saat kapan? Pada waktu ketika adzan dikumandangkan. Ya, kalau adanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu ditanya, kamu suka berbuka bersama sahur bersama Rasul, berapa ayat perkiraan jeda antara sahur dengan adzan subuh? Ya, maka di mana beliau menjelaskan, Rasulullah, saya bersahur bersama dengan Rasul, jarak antara sahur dan adzan itu kurang lebih sekitar 50 ayat dibacakan. 50 ayat maksudnya 50 yang pendek ya, bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah kalau 50 ya lumayan gitu ya. Ali Imran kalau 50 lumayan, tapi ini yang dimaksud adalah ayat-ayat pendek, terutama di juz 30 ya. Nah, ini maka apa? Kita penting ilmu, perlu ilmu ya terkait dengan hal ini. Kemudian itu ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Juga beliau pernah mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin ka'annama yubsidu aktsara mimman yuslihu. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka seolah-olah dia akan muncul merusak itu lebih banyak daripada kebaikan. Karena apa? Beribadah tanpa ilmu. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan itu dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan yang akan diterima oleh Allah itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal menggunakan ilmu. Ya. Enggak ada orang jahil, orang jahiliyah, orang yang dalam kondisi kebodohan kok dikatakan orang bertakwa. Bukan. Orang yang bertakwa itu pasti adalah orang yang berilmu. Sedangkan Allah menjanjikan amalan yang akan diterima dari hambaku, kata Allah, minal muttaqin, dari hamba-hambaku yang bertakwa. Artinya apa? Dari hamba-hambaku
yang ketika beramal menggunakan ilmu. Ilmu penting tentang puasa. Yang pertama, niat puasa wajib itu hendaklah sebelum terbit fajar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyit minal laili asyam fala siyama lahu." Barang siapa yang di malam hari atau maksimal sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh, dia belum berniat untuk melaksanakan puasa, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ya, contoh mungkin kita mendapati ada suami kita yang kadang puasa, kadang tidak, gitu kan? Ya. Ketika ternyata dia kecapean, gitu kan? Dia tidak kerja, maka dia tidur sampai kemudian kesiangan. Ya, mungkin bangun sekitar jam 7 atau jam 8. Mas bangun ya. Ya, ini sampai mau puasa enggak gitu ya. Wong saya dari tadi subuh belum makan kan, tidur kan. Udahlah saya tak puasa aja. Untuk puasa wajib begini tidak boleh. Enggak serius berarti dia. Wong ini kewajiban kok. Kalau untuk puasa sunnah boleh. Ya, Rasulullah dulu pernah pulang dari sholat subuh, berarti kan sudah terbit fajar ini. Dari pulang sholat subuh, kemudian menghampiri ibunda Aisyah. Rasulullah bertanya, hal indaki ta'am, wahai istriku, wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan yang bisa aku makan? Ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Idzan inni shaim. Ya udah kalau begitu aku tak puasa. Indah Bu ya jawabannya. Ya. Kalau suami kita kayak mana jawabannya Bu ya? Ya, Bu ada makanan. Wah, belum masak. Wah, udah jam segini belum masak. Saya sudah lapar. Gitu. Ya, bukan hanya perkara itu Pak. Ini tanggal berapa lihat? Anggarannya tuh cuma sampai setengah bulan. Ini sudah tanggal 20. Oh iya ya, gitu ya. Padahal dia juga yang lupa gitu ya. Nggak memberikan anggaran ya. Nah jadi para ibu sekalian rahimakumullah, ini terpenting ya. Kaitan dengan masalah puasa, niat ya. Maka untuk dilakukan di malam hari atau ya ketika kita sahur, setelah itu kita niat untuk melakukan puasa ya. Kemudian sahur di awal waktu ya. Sahur di awal waktu ini termasuk kesalahan gitu Bu ya. Ini termasuk kesalahan. Jadi sahur itu yang utama itu adalah diakhirkan dari waktu ya. Jadi menjelang subuh, menjelang adzan itu yang paling baik untuk sahur ya. Jadi tidak kalau hari ini jam berapa Bu ya, subuh itu sekitar jam 5 sekitar 45 lah ya, jam 4.45 kalau nggak salah, atau 46 lah, sekitar itu. Jadi jam 5 kurang seperempat gitu lah. Jadi kalau makan sahur kita cukup seperempat, berarti setengah 5, 4.30 kita bisa makan. Ya, nanti mungkin makan kita 5 menit atau 10 menit lah anggap aja. Berarti masih ada jeda 5 menit, cocok itu, pas. Bukan sahurnya jam 3, ya, atau sahurnya jam 12, ya. Nah, itu. Jadi di mana bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-faslu bainana wa baina siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi, Nasrani itu adalah dari makan sahurnya. Kalau mereka itu mendahulukan, kalau kita mengakhirkan. Itu yang disunnahkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, ya, merasa berdosa karena lupa makan dan minum. Nah, itu. Jadi karena kadang lupa makan minum, akhirnya udahlah sekalian aja nggak usah puasa ya. Kalau kita berangkatnya benar-benar karena lupa, maka lanjutkan. Man nasiya fa'akala aw syariba falyutimma siyamahu fa innama ya at'amallahu wasaqahu. Rasulullah dalam Imam Tirmidzi mengatakan barang siapa yang lupa, biasanya di awal-awal Ramadan ya, panas-panas pulang dari mana gitu kan, langsung buka kulkas nyari es dingin, masya Allah, seger gitu kan, padahal puasa. Maka kalau ketika lupa nggak masalah, tapi jangan dilanjutkan. Ketika ingat mumpung lupa,
Ya, nggak ada mumpung lupa, berarti sudah ingat, harusnya berhenti. Maka apa? Barang siapa yang lupa dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Makan dan minum itu hadiah dari Allah. Masya Allah gitu ya. Ya. Tapi kayaknya nggak ada orang yang lupa makannya sambil sembunyi-sembunyi. Itu bukan lupa itu. Ya udah diniatkan ya, menyembunyikan makanan. Nah, kemudian tidak bersiwak ketika matahari condong. Matahari condong itu artinya ketika dari jam 12 ya ke berikutnya 12 jam 1 terus seperti di waktu-waktu kita ini ya. Memang ada ulama yang berpendapat, diantaranya adalah Imam Malik, itu berpendapat makruh tapi boleh, tetap boleh ya. Yang penting jangan sambil nyicip odolnya, itu yang nggak boleh gitu ya. Nanti sengaja berapa menit sikat gigi, per berapa menit sikat gigi, nggak boleh. Tapi kalau habis zuhur ya kita sikat gigi boleh enggak gitu, karena mungkin kadang memberikan bau yang tidak sedap, boleh ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Walaluhumu fami shaim atyabu indallahi mirihil misk. Ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah. Ya, ingat, jangan di sisi teman kita, gitu kan? Ya, di sisi Allah itu lebih baik, lebih wangi dari minyak kasturi, kata Rasulullah. Ya, nah jadi boleh kita untuk bersiwak, ya, meskipun sebagian para ulama seperti tadi Imam Malik itu ya hendaklah dihindari ketika sudah matahari condong. Tapi kalau dari pagi sampai siang boleh, gitu ya. Jadi tapi mayoritas para ulama membolehkan selagi aman. Maksudnya ya tidak nyicip odolnya gitu ya. Kalau sambil nyicip itu ya nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah melarang anak berpuasa. Ini nggak boleh. Jangan, anak kita jangan dilarang untuk berpuasa, dilatih. Ada satu kisah itu yang dilakukan oleh Rubayyi, ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Beliau itu sudah melatih anaknya untuk berpuasa dengan apa? Di antaranya dengan kecerdikannya, anaknya itu dibuatkan boneka-boneka dari wol. Kalau dia nanti ingat lapar, kan biasanya dia minta minum gitu kan, anak-anak kita yang masih kecil gitu ya. Ya umur TK yang sudah bisa kita latih, kemudian umur mungkin 6 tahun gitu ya, yang sudah bisa kita latih. Nah, di mana Pak? Dulu begitu, dibuatkan mainan. Itu. Jadi ketika dia nanti nangis, ingat minum, ingat makan, ingat lapar, dikasihkan mainannya itu. Gitu kan? Yuk mainan ini gitu kan. Nanti lupa. Nanti setelah dia ini ya diambil lagi. Nanti kalau dia ingat lapar lagi, mainan lagi, diajak mainan gitu. Itu sampai upayanya itu begitu. Nah, maka ini perlu untuk kita contohkan, didikkan kepada anak kita, ya. Jadi termasuk dari kesalahan ya adalah ketika melarang anak untuk latihan berpuasa. Tidak mengapa, didik anak kita, latih anak kita untuk berpuasa. Enggan mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan itu boleh. Yang penting jangan masuk ke kerongkongan. Ya. Jadi mencicipi makanan itu boleh, karena rasa itu kan untuk di lidah. Gitu ya. Rasa itu untuk di lidah saja. Maka apa? Kita ambil mungkin ini asin atau kemanisan atau apa gitu kan. Sudah, boleh mencicip makanan ketika sedang berpuasa itu boleh. Yang penting jangan masuk ke kerongkongan kita, ke tenggorokan kita, atau masuk ke dalam perut kita. Kemudian berikutnya, puasa tapi tidak sholat dan tidak diingatkan. Bagaimana bagi seorang yang berpuasa tapi dia nggak sholat? Seperti Syekh Utsaimin memberikan jawaban, maka apa? Ya sholat puasanya sia-sia. Kenapa? Beliau menjelaskan bahwa posisi sholat itu seperti bejana, seperti piring gitu ya, bejana ini. Kemudian apa? Puasa itu di atasnya yang nanti akan ditampung. Lah kalau bejananya nggak ada, ya hilang. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Ya, ketika mereka merasa punya amalan puasa tadi yang ketika nanti di akhirat kemudian akan didatangkan kepada mereka,
amalannya seperti debu yang berterbangan, nggak manfaat. Kenapa? Karena dia puasa tapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, sholat itu perkara yang penting ya di dalam Islam. Puasa tapi tidak mengerjakan sholat. Nah ini, dan tidak diingatkan. Harus kita ingatkan. Ya, kalau bapak puasa, kalau ibu puasa, kalau mbak puasa, kalau enduk puasa, hendaklah juga sholat. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat isya di rumah, tarawih di masjid. Nah ini kadang ya, justru hukum sholat berjamaah bagi laki-laki untuk sholat 5 waktu itu yang diwajibkan, itu yang ditekankan. Sholat tarawih itu sunnah. Ya, kadang di mana tarawihnya ke masjid, sholat isyanya malah di rumah. Nah ini sholat isya di rumah di masjid sekaligus nanti sholat tarawih. Ya, nah ini kadang ada. Kemudian berikutnya apa? Sholat tarawih terlalu cepat, gitu kan? Ya, masya Allah. Kadang itu kualitas kita ini ya, yang kita perlu untuk muhasabah, gitu ya. Jadi kalau sampai ada masjid itu yang ternyata 1 malam 1 juz, wah itu kayaknya nggak datang lagi ke sana. Ini ya. Masya Allah, ini sholat apa ini ya, pegel-pegel semua gitu kan ya, aminnya sudah nggak ikhlas ya, waladolin amin gitu ya, bahkan sampai ketika hatinya sudah kemerungsung cepet gitu ya, amin malah cepet ngomongnya, waladolin harusnya amin malah cepet ya. Nah maka para ibu sekalian rahimakumullah, ya ini untuk mentarbiah kita ya. Jadi sholat tarawih yang terlalu cepat ya, daripada contoh mungkin 23 tapi ternyata terlalu cepat, yang mending 11 tapi khusyuk, tumakninah. Ini yang terpenting, gitu kan ya. Ketika ada jamaah yang bertanya, imamnya tadi baca surat apa sih? 1 juz. Surat apa? Surat Al-Baqarah, gitu ya. Terus besok surat Al-Fil. Wah, nggak kesinilah saya, gitu ya. Ya, menurutnya Al-Fil gajah lebih gede gitu ya, padahal suratnya lebih pendek ya. Bahkan ketika besok dia pindah ke masjid yang lain, ada yang dari masjid yang kemarin malam dia di sana, lu kok cepet kalian pulang? Ya kan surat Al-Fil gitu ya, yang dibaca. Oh, Al-Fil itu pendek ya, karena nggak ngerti Al-Quran masalahnya ya. Al-Baqarah itu aja sudah panjang, apalagi Al-Filnya gitu ya. Nah maka para ibu sekarang makomolok, sholat tarawih terlalu cepat, ini termasuk kesalahan. Ya, kemudian apa? Ukuran fidyah. Nah ini, ya ukuran fidyah. Nanti para ulama menyebutkan, meskipun mungkin ada perbedaan juga pendapat-pendapat, tapi coba kita untuk melihat daripada hal ini yang diantaranya disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ya, kemudian juga dalam kitab Minhajul Muslim, ya, bahwa termasuk ketika kita praktekkan ini tidak begitu memberatkan ya. Jadi di mana bahwa untuk ukuran fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud ya. 1 mud itu sekitar 5,6 on lebih. Kita bulatkan 6 lah gitu ya, 6 on. Ya, berapa? 6,5 ya, 6 on. Kita bulatkan 7 lah ya, 7 on. Ya. Jadi sekitar ukuran fidyah itu adalah sekitar 7 on. Ya. Ada yang mengatakan, kalau tidak salah saya pernah mendapati itu sekitar 1 kilo 3 on, gitu kan. Ternyata ketika ada dulu yang mempraktekkan orang tua saya tidak bisa untuk berpuasa, maka untuk membayarkan fidyah, ternyata ketika untuk mengeluarkan fidyah ya kali 30 kilo sekian ya, hampir 40 kilo. Waduh, ternyata banyak juga ya, gitu kan. Makanya diantaranya ukuran yang agak sedang itu sekitar 7 on ya, karena nanti ukuran untuk zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Itu. Berarti kalau kita mau ukurkan 7 dikali 4, berapa Bu? 7 kali 4 berapa?
28. Berarti sekitar 2 kilo 8 on. Gitu kan? Ya zakat fitrah kita kan 2 kilo setengah. Yang kita maklumi kan gitu kan? Makanya bahwa fidyah itu ukurannya adalah kurang lebih sekitar 6,5 on, atau ya kalau dalam konsep Islamnya itu adalah 1 ya mud ya, sedangkan ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Berarti tinggal dikalikan saja. Berarti 6,5 dikali 4 gitu. Atau kita mau bikin kita bulatkan tadi 7 dikali 4, 28 tadi. Gitu ya. Nah ini, kemudian wanita hamil dan menyusui lebih baik mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Bagi wanita hamil dan menyusui, nanti ada pendapat dari Abdullah bin Umar, maka untuk cukup membayar fidyah saja. Lah kalau mereka mungkin contoh tertuntut untuk mengqadha saja, nggak perlu untuk membayar fidyah, contoh begitu. Lah kapan mengqadhanya? Hamil berapa lama Bu? 9 bulan. Menyusui 2 tahun. Berarti kalau kita mau sempurna 3 tahun. Ya kalau nggak hamil lagi. Ya hamil lagi. Aduh Pak, kapan saya ini puasa Pak? Ya udah nggak usah puasa. Kapan saya mengqadhanya? Ya sudah. Makanya apa? Syariat memberikan keringanan dengan apa? Fidyah. Kalau itu dikhawatirkan akan mengganggu janin dan anak kita yang sedang kita susui. Tapi kalau tidak, kuat puasa itu lebih afdol. Ya. Tapi kalau seumpamanya tadi dengan ukuran fidyah 7 on kan, ya setiap hari untuk dikeluarkan, maka tinggal 7 kali 3 21 kan, 7 kali 3 21 ya. Ya paling sekitar 21 kilo. Anggap aja banyak-banyak 25 kilo lah gitu ya. Ini bisa untuk siapa saja. Ya, kalau kita akan mengeluarkan lebih dari itu, bagaimana Ustadz hukumnya? Ya tidak ada masalah. Itu sedekah kita kan gitu kan. Ya, kalau cuma 7 on setiap hari mah gampang Ustadz. Ya itu bagi sampean ya mungkin adanya kemampuan, tapi bagi yang tidak mampu kan itu, yang untuk makan sendiri saja mungkin kan kesulitan. Nah, contoh begitu. Nah ini, wanita hamil dan menyusui lebih baik untuk mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Cukup diantaranya dari sahabat Abdullah bin Umar, mereka membayarkan fidyah saja sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Ya. Kemudian melatih amal di bulan Sya'ban. Nah ini Bu, ya. Puasa, baca Quran dan sedekah. Karena Rasulullah dulu di bulan Sya'ban itu sudah memperbanyak puasa. Ya, dari Bunda Aisyah mengatakan begitu, mara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa Ramadan wa mara'aituhu aksaru siyaman minhu ya fi Sya'ban. Ya, dan saya tidak pernah mendapati Rasulullah di suatu bulan yang beliau memperbanyak puasa di dalamnya kecuali Sya'ban. Maka Rasulullah sudah melatih diri di bulan Sya'ban sudah memperbanyak puasa. Kemudian juga apa? Membaca Quran. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Salamah bin Kuhail. Beliau mengatakan yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Dikatakan dulu di kalangan para ulama, terkenal di kalangan para ulama, bulan Sya'ban itu sebagai bulan pembaca Al-Qur'an. Kemudian juga apa? Memperbanyak sedekah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Dulu para ulama itu di bulan Sya'ban mereka banyak mengeluarkan zakat mereka banyak mengeluarkan sedekah mereka, ya, itu dilakukan di bulan Sya'ban. Kemudian berharap besar diberi kemudahan oleh Allah dan dosa diampuni. Ya, ini yang terakhir, ya. Itu apa? Berharap, ya. Berharap besar diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan puasa dan dosa-dosa diampuni, ya, sehingga kita keluar itu dalam kondisi di mana dosa-dosa kita diampuni dan di mana bahwa kita diberikan kemudahan untuk menjalankan puasa yang ada di dalamnya, dimudahkan untuk beramal soleh, diberikan kemampuan untuk memaksimalkan amal, ya. Nah, ini bekal yang perlu untuk dipersiapkan bagi, ya, di keluarga kita, ya.
Maka mari di Ramadan kita yang akan datang ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, dan kita berharap diberikan kemudahan, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk melakukan amal kebaikan. Itu yang terus untuk kita doakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan maksimal amal ibadah kita di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam.